APSI, a talk show that will discuss about science and technology in the future. And today, we're going to talk about geothermal in the future as a superpower energy with a great speaker in this field, Bang Dorman Purba. And I'm so sure most of you in here already knew Bang Dorman Purba, who have a capability in this field. Also, I would like to say thank you to External Affairs Department from SPAPSI, committed for Future 1.0. And thank you to our media partner for this event, SEG APSI, Yagi SM Up, MikasEdi.com, and Petroleum ID. And hopefully this talk show will run without any problem and any obstacle. So the last, like Steve Jobs said, stay hungry and stay foolish. I think that's all from me. I give him back to DS. Thank you. Thank you, Buddy, for the speech. And for the last, I would like to invite the Ms. Rizky Ratna Ayuning Tias as a project manager of Enerka to Ms. Ratna, the time is yours. Okay, yes. Thank you so much for the time and thank you so much for the opportunity. And let me introduce myself. My name is Ratna and I am representative for Enerka. And maybe I would explain about Enerka in Bahasa. Is that okay, yes? Okay. Okay. Maybe I will change from English to Bahasa ya. For the clear information nih kawan-kawan ya. Jadi selamat sore semuanya, selamat datang di acara yang luar biasa futuristik bersama SPI Universitas Pertamina dan Enerka juga sangat berterima kasih telah diajak kolaborasi dan di sini mungkin buat rekan-rekan wah ramai sekali ya, udah ada 220 partisipas nih ternyata ya rekan-rekan ya luar biasa dari teman-teman SPI UP ini. Di mute, oke. Suara aku terdengar kan ya rekan-rekan ya? Oke, jadi mungkin aku akan sedikit memberi informasi nih buat teman-teman sebenarnya Enerka itu apa, karena tadi Mbak Dia sudah menyampaikan bahwasannya the first learning platform in energy industry gitu kan. Nah, mungkin buat detailnya aku akan sedikit menyampaikan dalam waktu 5 menit ini, aku akan coba express ke kalian apa sih Enerka itu dan mungkin aku akan sedikit share screen, cuman host masih disable participants to screen sharing ya. Okay, thank you so much and maybe wait. Oke, sebelumnya mungkin di sini dari rekan-rekan yang bergabung udah sering banget nih dengar nama aku ya dan dengar suara aku ya gitu kan. Tapi mungkin di sini yang baru bergabung dari teman-teman SPUP atau dari rekan-rekan di luar sana. Sekali lagi selamat datang di acara webinar ini dan mungkin di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai Enerka dan enerclass.com itu apa gitu. Nah, Enerka itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi energi di Indonesia nih rekan-rekan dan enerclass.com merupakan program pertama mengenai kursus online tentang keenergian nih. Jadi buat rekan-rekan semuanya yang kepo tentang sebenarnya apa sih Enerka itu dan enerclass.com dan sebagainya itu apa gitu kan. Nah, kalian bisa langsung aja catch us di sosial media kita, di Instagram, di YouTube, di LinkedIn, dan di Telegram nih. Nah, mungkin nanti ada rekan aku yang akan share linknya di kolom chat box untuk sosial media ini. Dan mungkin di sini rekan-rekan udah pada familiar juga ya sama yang namanya LinkedIn. Wah, ini mahasiswa zaman sekarang wajib banget punya LinkedIn untuk stay connect with praktisi gitu kan. Karena koneksi itu sangat penting ya semuanya ya. Jadi aku ingin impress juga ke teman-teman, teman-teman harus build LinkedIn-nya sebaik mungkin dari sekarang, dari aku ngomong gitu kan. Jadi yang belum punya LinkedIn langsung dibuat LinkedIn-nya dan mungkin sebentar lagi link-nya akan ada di kolom chat box dan silakan dicek aja. Sorry, kebanyakan. Oke, di sini ada beberapa program kita. Nah, sebenarnya program di Enerka tuh ada 4, Enershow, Enerclub, Enerlight, dan Enerclass.com itu sendiri. Buat detailnya seperti apa, kalian bisa langsung cek ke website kita, karena waktunya cukup terbatas nih buat Enerka. Atau yang kepo, boleh lah chat ke aku atau ke Enerka admin ya, buat tahu lebih detailnya. Nah, ini dia untuk kelas pertama kita tentang slim hole drilling application di panas bumi. Nah, cocok banget kan sama topik yang akan dibawakan oleh Bang Dorman Purbas yang hari ini gitu kan, geothermal as a superpower energy in the future gitu. Nah, sebenarnya sebelum mencapai superpower itu kan kita harus ngebor ya. Tapi kalau kita nggak bisa ngebornya,
gimana mau jadi superpower gitu kan. Nah ini dia, kita dibutuhkan teman-teman potensinya di sini. Jadi buat rekan-rekan yang sangat tertarik di bidang geothermal ini bisa langsung cobain di enerclass.com. Dan juga ke program kedua ada free webinar yang teman-teman bisa ikuti. Kalau tadi mungkin berbayar ya teman-teman ya. Dan ini kita ada free webinar buat teman-teman semuanya yang tertarik di dunia energi. Mungkin di sini ada migas and geothermal, langsung aja register di Enershow kita. Dan buat besok nih ada Enershow tentang Christmas tree. Wah, ini buat teman-teman yang sekarang lagi mahasiswa dan kepo tentang Christmas tree itu apa, bisa langsung join ke webinar kita besok. Dan selanjutnya juga ada program training Enerlight. Di sini kita ada 8-10 jam bersama praktisi dalam 2 hari. Wah, itu udah connect banget tuh dengan praktisinya setelah kita mengikuti program ini. Jadi jangan sampai ketinggalan informasinya tentang program ini. Dan aku juga mau sedikit kasih informasi nih, mungkin yang di sini join 245 orang, kalian beruntung akan selain mendapatkan door prize di acara ini nanti, kalian juga mendapatkan promo untuk kegiatan Enerlight ini tentang geothermal casing material and procurement challenge ya teman-teman ya. Dan ini course outline-nya, kalian bisa langsung screenshot aja dan kita akan bersama Mas Fahmi Sungkar dan Bang Daniel Adityatama di kegiatan ini. Nah, ini dia, kita dari harga 1.500.000, teman-teman yang ada di sini 248 orang berhak untuk mendapatkan harga hanya 190 ribuan aja. Jadi langsung aja grab it fast, langsung check out sekarang di link yang sudah tertera di kolom chat box ya. Jangan sampai ketinggalan karena tempatnya terbatas dan slotnya menipis karena kita akan mulai di esok hari, teman-teman. Tapi promo ini cuma sampai acara ini selesai aja, jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau lagi ada break di sesi ini, kalian bisa langsung chat ke NRK Admin. Dan ini dia untuk kontaknya, nanti teman-teman bisa langsung klik juga di kolom chat box, di situ udah ada linknya juga. Dan aku juga mau kasih informasi sedikit bahwasanya Enerlight bukan cuma besok, tapi akan banyak topik menarik di NRK mengenai kegiatan-kegiatan kita tentang energi industri, baik itu geothermal, atau migas, ataupun renewable energy yang lain. Jadi langsung aja follow sosial media kita untuk update informasinya. Nah, buat teman-teman, tadi kan udah ada tuh informasi tentang Enerlight ya. Nah, buat teman-teman yang fokus dan aktif di dalam kegiatan hari ini, kalian akan mendapatkan free voucher Enerlight yang seharga 1.500.000 tadi. Kalian akan mendapatkan itu free apabila teman-teman memenangkan door prize di kegiatan ini. Jadi stay aktif dan teman-teman yang beruntung nanti selamat bergabung di Enerlight ya. Mungkin itu aja, sekian informasi dari aku, teman-teman, dan tagline NRK, kita bringing you to the real life industry, karena kita banyak banget praktisi di sini, dan kalian bisa connect dengan praktisi. Oke, mungkin sekian dari aku, Mbak Dias. Thank you so much for the time, dan maybe bisa dilanjutkan. Terima kasih banyak. Okay, thank you to Miss Ratna for the speech and explanation about NRK. Now you are probably wondering who is our amazing speaker for today. So I will just give a brief introduction about our speakers. Mr. Darman Purba started his education as a petroleum engineering at Institut Teknologi Bandung. Then he continued his study in a University of Auckland as Master of Energy. He became a senior drilling engineer at Rixis, and he is also a technical director at NRK and continue his career as a geothermal energy consultant at the World Bank until now. Isn't it amazing? Okay, before we start, I want to give a brief explanation about today's event rules. For the first one, please mute your microphone during the talk show and please do not chatting outside the material. But if you have any question related to the material, you can use raise hand feature to ask directly or write your question in the chat box. And for the A certificate, will be given after you fill the feedback survey to the link that will be only shared in this Zoom meeting at the end of the session. So please hold your line until the end of our event. Okay. Please let me welcome Mr. Darman Purba. Hey. Halo, Mr. Darman. Gimana kabarnya? Baik, Des. So, udah boleh switch ya? Iya, sepertinya untuk talk show kali ini kita pakai bahasa Indonesia aja nih. Oke, thank you biar very lebih much, Des. Meresap ilmunya. Siap. Oke. Gimana Mas Darman kabarnya? Baik, Des. Ya, sejauh ini sih sehat ya. Moga-moga teman-teman di sini sehat semua juga.
Ya memang kondisi sedang tidak mengenakan, tapi moga-moga ya di sore ini kita semua sehat dan bisa diskusi ya, Des. Iya. Oke deh, nah sebelum kita masuk ke dalam materi nih Mas, mungkin saya mau tanya dulu nih, perjalanan Mas Dorman yang awalnya seorang petroleum engineering dan sekarang menjadi geothermal consultant. Nah, seperti yang kita tahu nih bahwa industri di oil and gas dan juga geothermal di sektor upstream itu kan bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Mas Dorman ini lebih condong untuk ke arah geothermal? Waduh, siap. Pertanyaannya langsung susah ya. Ini kayaknya karena dia mau dapat ini ya, free voucher ya, dia ya, makanya aktif ya. Iya dong. Oke, saya mulai dari mana ya? Ya jadi sebenarnya pada dasarnya sih mungkin harus saya coba ceritakan background-nya ya. Siapa tahu ada teman-teman yang belum pernah dengar ceritanya. Jadi pada dasarnya memang sekarang saya sedang di geothermal, tapi setengah dari karir saya di awalnya itu tadi bisa dilihat saya ada di migas gitu, dan karena saya lulusan perminyakan dan saat itu memang opsi cukup banyak, artinya mau masuk geothermal, mau masuk migas, ya mau masuk yang lain juga kayaknya sepertinya cukup mudah. Jadi ini yang mungkin harus dipahami bahwa ada perbedaan ini kali ya, perbedaan situasi dan kondisi. Tapi pada dasarnya saya ada di migas dulu dan tidak pernah terpikir untuk ke geothermal saat itu karena memang lulusan dari minyak, dan mungkin asumsi saya di sini banyak anak minyak ya, Dias ya. Iya, betul sekali. Kali aja ada yang mau switch nih ke geothermal. Iya, jadi soal switch itu juga itu ya mungkin yang harus kita sedikit bahas karena ini di awal kan, nanti mungkin pertanyaan dia akan lebih jadi lebih masuk ke detailnya, tapi background-nya sebenarnya bahwa ketika kita switch sebenarnya ya kita pertama harus tahu dulu ada apa aja opsi kita kan. Jadi kita nggak mungkin switch atau kita nggak mungkin pindah kalau kita nggak tahu opsi kita. Nah, situasi dan keadaan saya saat itu teman-teman, ini supaya jangan langsung diambil analoginya karena belum tentu sesuai dengan situasi dan kondisi teman-teman sekarang. Saat itu saya kerja di migas dan saya punya opsi untuk stay di migas atau pindah ke geothermal. Nah, di awal di tahun 2011 itu pertama kali saya ditawarin ke geothermal. Nah, 10 tahun yang lalu tuh berarti ya, Dias ya. Nah, itu tapi tidak, waktu itu saya masih tertarik untuk belajar offshore, jadi saya pindah ke offshore, bukannya ke geothermal, karena saya merasa, wah nyobain offshore gitu, masih di migas juga. Lalu kemudian 3 tahun kemudian datang kesempatan untuk ke geothermal lagi. Saat itu, sekali lagi, itu saya punya opsi untuk tetap stay di migas, bisa juga untuk ke geothermal, atau bisa juga ya untuk break. Jadi artinya ada beberapa opsi yang saya alami di saat itu. Dan akhirnya saya memilih geothermal dengan pemahaman bahwa ini geothermal hal yang baru, dan kalau ternyata saya nanti ibaratnya belum cocok di geothermal, saya bisa pindah ke migas. Jadi decision making saat itu sangat sederhana, dia. Nah, saya tidak tahu teman-teman seperti apa sekarang keadaannya. Mungkin di awal itu dulu dia buat membuka supaya clear dulu situasi saya saat itu. Berarti emang cukup banyak nih ya perjalanannya dan juga pengalaman Mas Dorman sendiri nih, baik di oil and gas maupun di geothermal ya. Nah, mungkin kalau ini teman-teman bisa langsung bertanya, bisa tuliskan di kolom chat atau bisa langsung raise hand aja nih biar langsung tanya ke Mas Dormannya nih. Tapi sepertinya belum ada, mungkin Dias dulu kali ya Mas lagi. Ya, silakan ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih Mas, energi geothermal itu apa sih? Soalnya kan banyak nih, barangkali dari teman-teman ini yang gabung adalah mahasiswa baru yang belum tahu tentang geothermal. Iya. Oke. Tapi kita nggak ada pollingnya ya, berapa yang udah pernah ikut webinar geothermal, mata kuliah, dan berapa orang yang belum gitu. Iya sih. Daging segarnya nggak ketahuan ya, ada berapa daging segar di sini. Tapi memang sebelumnya kita ada link untuk bertanya. Nah, itu beberapa memang tanya mengenai apa sih geothermal itu. I see, oke. Ya thank you Des. Kalau teman-teman ini sih ya cukup simpel ya, geothermal, geonya bumi, katanya thermalnya panas. Jadi ya jelas kalau diartikan itu panas bumi. Lebih simpel lagi, sederhana lagi, berarti itu panas yang ada dari dalam bumi. Jadi kalau kata orang, dimanapun di bumi ini kita pasti punya panas. Kalau kata orang mungkin juga di chat box ini cuma buat memancing keaktifan. Berapa sih normal temperatur gradien kita kira-kira?
Siapa tahu dia yang lain mau aktifkan berapa derajat Celcius per meter atau per kilometer. Ya kalau mau pakai feet silahkan juga sih. Ayo teman-teman nih biar dapat Normal temperatur gradien di bumi kita ini gitu. Oke, Range-nya berapa normal? sih gitu? Berapa nih range normal temperatur gradien nih? Ayo, kalau yang bisa jawab bisa dapat hadiah nih ya, Mas. Ya, betul, betul. Wah, googling langsung. Nah, itu pinter. Semua udah tahu. Om Google itu paling pinter sedunia. 1 derajat per 100 meter ya, Mas? Siapa itu? Siapa nih? Gio, Mas. Oke, Mungkin Gio. bisa kenalan dulu. Ya. Dari mana? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Gio dari Trisakti, Mas. Ya. Siap. Ini setahu saya, cuman takut salah. Ini 1 derajat per 100 meter untuk gradien geotermal. 1 derajat per 100 meter. Dia itu benar juga di angka rendahnya ya. Jadi kalau per kilometer berapa jadinya? Kalau jadiin kilometer biar gampang. Karena contekan saya kilometer. Coba Jadi kurang lebih 10 ya? 10 derajat Celcius per kilometer ya. Per kilometer. Oke, benar juga itu di angka rendahnya, range rendahnya. Thank you Gio, mantap. Mungkin ada lagi? Ada lagi? Di kolom chat nih ada banyak nih, Mas. Oh, banyak. Ada nih dari Ivori, 15 Fahrenheit per 1000 feet. Ada juga nih Muhammad Khairul Umam, 3 derajat per 100 feet. Ada lagi 25 Celcius. Ih, banyak juga nih ya, per kilometer. Wah, banyak banget nih ternyata yang udah tahu. Makanya, itu dia, pinter-pinter. Keren banget ya ini. Ya, udah selesai berarti dia udah pada tahu bahwa itulah panas bumi. Oke, benar banget. Jadi dari 10 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius kurang lebih itulah konsensus yang kita percaya sekarang. Dimanapun kita ini, kalau kita bisa ngebor 1 kilometer, harusnya kurang lebih kita dapat, nah Kodri juga jawab 30 derajatan Celcius lah. Nah, tapi kita sekarang mencari yang anomali, yang kita ngebor, ya kalau bisa sedangkal mungkin dapatnya jauh di atas 30 derajat Celcius. Let's say mungkin 100, 150, 200, atau bahkan 300. Jadi intinya kita mencari tempat yang anomali panasnya, anomali dari range tadi kita, itu baseline kita ya sebagai average-nya. Nah, di Indonesia, karena kita ngomong di Indonesia, kita pakai konteks Indonesia aja, kenapa dia bisa anomali sih? Nah, biasanya anomali itu terjadi karena ada pendangkalan intrusi magma. Jadi si magmanya itu yang tadinya harusnya ada di bawah jauh, puluhan kilometer, atau bahkan mungkin ratusan kilometer, ternyata karena satu dan lain hal, nanti bisa ditanya ke teman-teman geologi, dia naik ke atas. Jangan tanya saya kenapa dia naik ke atas gitu ya. Dia naik ke atas gitu di beberapa tempat karena terjadi situasi yang mendukung, environment yang mendukung, kondisi geologi yang mendukung. Dia naik ke atas dan si intrusi magma itu cukup dekat dengan permukaan sehingga dia bisa dia bisa memancarkan panas, radiasi panas, dan akhirnya memanaskan batuan yang ada di sekitarnya atau ada di atasnya. Batuan itu ternyata ceritanya ada airnya, ada fluidanya. Nah, jadi tadi batuannya panas, sekarang fluidanya yang panas. Nah, si fluidanya sekarang panas karena dia makin lama panas, dia mulai mendidih dan di beberapa tempat dia bocor keluar yang harusnya dia tertutup, dia membentuk sebuah lapisan tudung atau orang sering sebut cap rock. Nah, lapisan tudung itu ada yang bocor misalkan dia ke atas dan terlihatlah sebagai manifestasi. Nah, pertanyaan dia tadi, apa sih energi panas bumi itu? Yang kita mau manfaatkan, yang biasanya kita bicarakan di Indonesia adalah energi panas bumi yang biasanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan listrik. Jadi dikonversi menjadi listrik sekarang saat ini. Sebutannya pemanfaatan tidak langsung. Lawannya ada pemanfaatan langsung. Tapi yang tidak langsung lah yang biasanya sekarang lagi kita bicarakan, walaupun pemanfaatan langsung sekarang sudah mulai jadi tren lagi. Nah, itu energi panas yang konvensional yang ada beberapa komponennya. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap, gabung di Enerka. Nah, kalau mau yang free, ada webinar, di situ ada Bang Budi Abid, Bang Vicky Chandra, Muhammad Ikhwan, banyak banget, Pak Riki Irfan, teman-teman dari praktisi, thank you banget yang sudah mau sharing ilmu, dan itu free, tinggal teman-teman visit aja YouTube-nya, sambil harap berdoa bahwa Kak Ratna akan men-down YouTube. Gitu. Karena kalau Kak Ratna lagi nggak mood, mungkin di-take down YouTube-nya, hilang semua videonya. Mana Kak Ratna tuh, senyum-senyum dia.
Oke, ya mungkin itu dia sementara ya. Kalau nanti memang ada yang bertanya dan butuh gambar, saya akan coba fire slide, tembak slide-nya. Oke, jadi geothermal memang ada di dalam bumi ya Mas, panasnya yang nanti keluar melewati manifestasi dan kemudian dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tuh. Nah, udah ada yang bertanya nih Mas dari kolom chat. Gercep banget ya, saya belum. Ini mau mengincar voucher nih sepertinya. Dari Alifian Muhammad Uhamka, izin bertanya ke Pak Dorman, bagaimana seharusnya kami sebagai generasi milenial dalam mana nih? Bentar. Dalam memanfaatkan serta mengoptimalkan potensi energi geotermal sebagai energi terbarukan sehingga kita dapat mengurangi ketergantungan dari energi batu bara. Wah, udah menjerumus banget nih ya pertanyaannya. Ini yang saya takutkan nih. Tapi ini pertanyaan yang bagus sekali. Siapa tadi dia yang nanya? Sorry. Muhammad Alifian Muhammad. Alifian, oke. Thank you banget, Mas Alifian. Ini pertanyaan bagus sekali dan ya saya senang banget. Milenial itu berarti kelahiran tahun 2000 berapa sih? Milenial itu harusnya 2000-an ya? Ya, sebelum 2000 sih. Oke. 1990-an. Atau 8 ya, oke ya. Ya, jadi berarti teman-teman ada di usia 30-an harusnya ya sekarang ya, 30-an atau 20-an ke 30-an ya. Oke. Saya cuma mau nanya itu karena berarti karir teman-teman masih panjang dengan asumsi akan dipensiunkan, suka atau nggak suka, di umur 58 tahun. Kalau teman-teman beruntung 65 tahun, kalau teman-teman profesor mungkin bisa 70 tahun. Tapi kalau teman-teman punya banyak teman, mungkin ya sampai ini nggak akan pensiun-pensiun gitu kan. Karena disuruh kerja terus gitu. Teman-temannya mempekerjakan. Nah, cuman seperti ini. Itu pertanyaan bagus banget, dan kenapa itu penting? Karena memang generasi yang akan merasakan. Jadi kalau generasi saya, menurut saya, mungkin teman-teman yang di sini juga yang mungkin udah tuir-tuir juga bisa nambahin, mungkin kita akan merasakan dampak secara langsung dari transisi energi karena kami sudah mendekati masa pensiun kami dalam tanda kutip ya. Apalagi yang udah pensiun. Jadi apa yang terjadi di masa lalu dan sampai sekarang mungkin ya kurang lebih seperti itu aja. Tapi kalau teman-teman yang sekarang baru lulus atau akan lulus pasti harus memikirkan dua big event itu, di mana ada transisi energi dan ada event pandemi yang terus terang saya juga nggak tahu bagaimana ininya ya nanti sepertinya ke depannya. Nah, pertanyaannya terhadap apa yang harus dilakukan dengan kaitan ke batu bara, sebenarnya tanpa harus kita singgung batu bara, geotermalnya sendiri pun sebenarnya harusnya kita kembangkan karena Indonesia katanya punya potensi panas bumi yang paling besar di dunia katanya, walaupun itu harus dibuktikan ya dengan eksplorasi yang diselesaikan. Nah, kita baru di 2000 megawatt. Padahal, 2100, sorry. Padahal kita ada di sekitar berapa, Wale? Mungkin 29, katanya 29.000? 28 gigawatt. 28, ada yang bilang 28, ada yang percaya 25, ada juga yang pesimis mungkin cuma 17, tapi angka manapun yang kita ambil itu tetap aja 2.000 dibanding 17.000. Anggaplah 17.000 yang perkiraan paling. Tetap aja sedikit banget gitu kan. Jadi tanpa kita menyinggung sumber energi yang lain, geotermalnya sendiri ya masih jadi PR buat kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ya kita harus belajar fundamental dari energinya dulu dan mengenal karakteristik tiap-tiap energi. Karena saya akan bilang sekarang bahwa saya akan menyarankan kalau memang teman-teman mau terima, jangan sampai fanatik ke satu sumber energi karena kompleksnya kehidupan manusia sekarang, kita terpaksa memanfaatkan berbagai sumber energi. Indonesia entah dapat berkat atau dapat kutukan, kita punya kesulitan satu lagi yaitu negara kepulauan. Kita nggak bisa mengeneralisir harus menggunakan satu sumber energi yang sama. Betul banget dia. Artinya kita harus melihat kita tinggal di mana, demand-nya seperti apa, supply-nya seperti apa. Di pulau saya ada apa aja gitu kan. Karena terpisah. Beda kalau semua pulau ini ternyata somehow udah kita connect gitu dan gampang untuk semuanya. Tapi tetap aja kita akan nanti harus memetakan tiap daerah, tiap pulau energi apa yang kita punya dan demand seperti apa yang kita punya. Jadi cara memaksimalkannya, cara untuk memulai untuk pertanyaan Alfian tadi harus belajar semua sumber energi dulu dia. Lalu mulai kalau memang geothermal salah satu yang di ya udah mulailah belajar panas bumi. Mungkin gitu dia jawaban pendeknya.
Oke, jadi seperti itu ya, Mas Alifian. Sepertinya sudah sangat jelas nih yang dipaparkan oleh Mas Dorman. Mungkin kita selang-seling aja nih ya. Jadi Ya. kolom chat, nanti dari Dies, nanti dari raise hand. Kira-kira teman-teman ada yang raise hand nggak nih? Barangkali mau langsung bertanya nih, biar langsung dijawab. Ayo, yang bisa on mic mungkin dinilai poin keaktifan On mic, juga ya. mungkin ya. Kalau Oh, on mic ada ya. ini, ada nih. Safety Ani. Ya, silakan. Safety Ani. Baik Kak, apa suara saya bisa terdengar? Sudah terdengar. Boleh nyalain kameranya? Oh, terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya kurang memahami tentang geothermal ini Kak. Yang ingin saya tanyakan yaitu dengan seringnya listrik padam secara bergilir di beberapa daerah atau di sebagian daerah tidak ada listriknya, lalu apakah energi panas bumi untuk menghasilkan energi listrik tidak dapat diperbarui atau energi pembangkit listrik yang asalnya itu bisa untuk digantikan gitu? Kenapa masih bisa ada pemadaman listrik gitu Kak? Terus Oke. tuh lalu bagaimana cara mencari resource dari panas bumi tersebut, teknologi seperti apa yang digunakan? Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, mantap. Mungkin bisa langsung dijawab nih Mas Dorman pertanyaannya. Oh, oke. Saya pikir harus saya renungkan dulu. Ya, makasih banget Safety. Boleh tahu nggak, Safety boleh tetap on mic. Sekarang tinggal di mana Safety kalau boleh tahu ininya, biar saya dapat konteksnya. Saya tinggal di Jambi, Pak. Jambi, oke, Jambi. Jambi itu berarti di Kalimantan ya? Sumatera, iya, jangan ini dong, jangan marah. Di Jambi ya, oke. Boleh tahu Jambinya itu di kotanya atau di ini luar dari ininya, luar dari Jambinya? Cepi? Halo. Gimana nih Mas? Halo? Halo, oke. Mungkin ini. Ya itu benar juga sih, mungkin langsung mati lampu, internetnya hilang, jadi langsung dibuktikan sama Cepi. Oh iya. Bagus banget, ini artinya langsung apa, action. Jadi iya, benar banget, thank you banget Chef. Jadi memang agak sulitnya gini, makanya ketika kita ngomong listrik sebenarnya saat ini kalau teman, oke, ini jadi pertanyaan. Silakan jawab di chat box. Indonesia saat ini listriknya bergantung pada sumber energi apa? Ayo nih teman-teman jawab yang paling cepat. Sumber energi apa kita sekarang Indonesia ditopang untuk listrik? Cepet Oke, banget. ya banyak nih Mas, batu bara. Tuh, kan. Berarti udah pada tahu ini. Sebenarnya kita masih butuh webinar ini nggak sih? Pasti dong, kan barangkali masih ada yang belum tahu. Iya, betul. Batu bara, benar banget. Jadi batu bara. Jadi ketika kita ngomong listrik, pertama kita butuh sumber energinya jelas. Kemudian kedua, selain sumber energinya, Bapak, Ibu sekalian yang ada di sini, apa yang kita butuhkan untuk bisa punya listrik? Tadi udah sumbernya. Nah, cepet-cepet banget. Generator. Udah pinter-pinter banget nih ya Mas, kalau ujian udah lolos betul, nih. Udah lolos, artinya teman-teman udah tahu. Berasa kayak tes CPNS ya. Oke, sekarang kita punya sumber energi, kita punya generator. Untuk listriknya, sekarang kita udah punya listrik berarti kan, nyampe ke end user, nyampe ke safety tadi. Apa yang kita butuhkan? Kabel nih ada yang jawab. Saluran transmisi. Saluran transmisi, kabel, bener banget. Jaringan. Oh, bener, jaringan. Teman-teman udah tahu, kita sekarang butuh sumber energi yang untuk dibakarnya kalau kita memang pakai ini ya. Kita pakai konvensional, artinya pakai turbin, pakai generator. Kemudian kita butuh sesuatu untuk menghantarkan listrik tersebut nyampe ke rumah safety tadi supaya nggak mati lampu. Nah, makanya saya butuh konteksnya karena kita tidak tahu ketika mati lampu apakah memang listrik belum masuk ke daerah tersebut ataukah sumber energinya, power plant-nya tidak reliable sehingga ya nggak ini gitu. Tidak bisa untuk menghantarkan listrik ke tempatnya. Nah, menurut teman-teman, kira-kira apa lagi yang menyebabkan suatu daerah nggak nyampe listrik, nggak dapat listrik? Untuk bantu safety nih.
Ayo, apa nih teman-teman? Misalnya akses, Pak. Akses lokasi, betul. Biaya pembangunan mungkin. Kalau demand ya bisa jadi. Tapi Biaya demand-nya udah ada tuh. pembangunan. Biaya pembangunan, demand. Lokasi yang terlalu jauh. Jadi kasihan ya sebenarnya ada orang yang akan sulit, betul. Gridnya susah. Kalau batu bara susah, yang 3T katanya. Sumber energi apa yang bisa kita pakai untuk ini? Sel surya, oke. Wah, surya bagi mikrohidro, oke. Nah, jadi teman-teman, saya mau mancing diskusi ini bahwa teman-teman sebenarnya juga udah tahu bahwa kita end user. Nah, geothermal kira-kira menurut teman-teman jangkauannya jauh atau pendek menurut teman-teman dalam rangka si listrik tadi ini ya? Ayo, kira-kira apa nih teman-teman? Oke, jawabannya pendek nih Mas. Pendek semua. Iya, ini kayaknya pada mau dapat ini semua nih. Iya nih, aduh. Kasihan panitianya bingung nih nanti. Betul. Nanti webinar ya kalau pendek. Betul. Artinya lokal. Kalau kita uapnya dari panas bumi itu kita transfer jauh, nggak bisa. Nanti ya bisa sih sebenarnya, cuman mungkin udah dingin nyampe ke sananya gitu kan. Nah, batu bara bisa kita bawa untuk ngambil batu baranya di mana, pembangkit listriknya di mana. Artinya kita bisa untuk secara mudah memobilisasi sumber daya tersebut, tapi tidak untuk geothermal. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan Safety tadi, kalau ternyata di tempat yang tadi gelap tadi atau kelistrikannya kurang, memang tidak ada geothermal, ya apa boleh buat? Kita nggak bisa. Nggak harus mengembangkan panas bumi di situ. Iya nggak? Karena kita nggak bisa bawa panas buminya terlalu jauh. Andai kan, oh Bang, kita convert aja dari listrik dulu, lalu baru kita transmisikan ke tempat yang gelap tadi. Betul, tapi tetap ada rugi-rugi dalam perjalanan dia di kabel itu. Dia hilang, ada losses-nya gitu. Jadi pertanyaan lagi, makanya apalagi kita negara kepulauan sekarang. Nah, kompleksitas inilah atau banyak pertimbangan inilah yang harus teman-teman mulai aware gitu. Karena setiap daerah unik, negara kita unik, nggak bisa ada satu obat yang saya kasih tiba-tiba semuanya sembuh gitu. Gitu kurang lebih Safety, moga-moga menjawab. Oke, jadi udah cukup jelas ya untuk penjelasannya. Nah, ini kan tadi kita nyinggung-nyinggung masalah potensi geothermal ya Bang di Indonesia. Nah, kira-kira gimana nih menurut Bang Dorman pengembangan geothermal di Indonesia saat ini tuh bagaimana sih? Nah, ini ya. Ini pertanyaan yang bagus banget, Dia. Cuman kalau jawabannya saya agak subjektif sih. Karena saya lagi ada di panas bumi, saya sih berharap pengembangannya luar biasa. Saya berharap judul yang kita punya sekarang, superpower, itu benar-benar terjadi gitu. Kalau dari saya. Tapi kalau mau jawaban realistis atau jujur, tantangannya adalah kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Tantangan panas bumi saat ini bisa ditulis di chat box menurut teman-teman di Indonesia, konteksnya Indonesia. Ayo, apa nih? Saya tahu jawabannya, tapi saya nggak boleh ya, Mas? Boleh, Dias, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Kalau ada yang dari investment cost-nya ya, Bang? Investment cost, kemudian adanya kontradiksi dengan para sosial yang ada di situnya gitu. Oke, good. Oke. Biaya teknologi juga nih banyak. Biaya teknologi, oke. Banyak lokasi kepentingan tentu banyak banget nih Dias yang udah jawab di chatbox juga, yang Dias bilang juga oke, ini langsung. Artinya kita nih sekarang gabung 304 orang ini, kita mungkin udah bisa mapping nih masalah geothermal. Iya nggak? 300 orang lumayan nih. Udah dapat tim geothermal Indonesia. Ya, udah banyak ya. Langsung bikin WhatsApp grupnya kan? Kan udah ada, Bang. Udah ada ya, betul juga. Iya juga sih. Nah, tapi teman-teman ini bagus banget. Teman-teman tahu dulu masalahnya apa, tantangannya apa. Nah, sekarang pertanyaan saya. Koruptor, aduh serem banget ada koruptor. Ini ada KPK nggak di situ? Ini harus cepet-cepetan ya, siap-siap di keyboard ya semua ya, siap-siap di keyboard. Atau ya mau on mic juga boleh, nggak apa-apa, tapi rusuh nanti ya, di keyboard aja. Tulis aja. Tahapan apa menurut teman-teman di tahapan proyek panas bumi yang sekarang lagi jadi masalah, yang jadi tantangan utama kita? Nah, udah jawab Bang langsung. Belum selesai pertanyaannya, udah ada yang jawab tadi ya. Eksplorasi, tahapan eksplorasi nih katanya Bang. Oke, terima kasih Dias untuk acaranya. Saya sangat senang sekali sudah diundang. Ini udah pinter semua berarti. Jangan-jangan ini praktisi semua ya? Makanya, kan? Jadi, oke. Biaya investasi, ya tahapannya bener banget, tahapannya adalah tahapan eksplorasi. Oke. Jadi
Ya kurang lebih itu dia pengembangan panas bumi di Indonesia sekarang itu agak sulit untuk dijawab. Yang jelas faktanya adalah kita di 2000 megawatt terhadap potensi yang katanya 17 gigawatt atau 17.000. Tapi cuma berapa persen tuh? Kurang dari 10% jelas ya, kan? Mungkin 7 sampai 7%. Artinya masih kecil. Dilihat dari situ berarti perkembangannya tidak baik-baik amat. Tapi terhadap potensi, kita punya potensi, ada opportunity di. Nah, apa kira-kira jawabannya untuk menjawab opportunity itu? Itulah yang sekarang moga-moga ada 1-2 orang dari 300 orang ini yang mungkin mau serius ke panas bumi dan ya bisa bantu memecahkan kuncian tadi. Kunciannya berarti di tahap mana tadi, dia? Eksplorasi. Karena high risk banget ya Bang, berarti di eksplorasi ini. Betul. Nah, high risk-nya itu kira-kira kenapa dia? Kombinasi dari apa dan apa, makanya jadi resikonya jadi tinggi. Apa nih? Kita lempar ke audiens aja nih Bang. Ah iya benar, lempar ke audiens. Udah ada yang jawab nih. Oke, biaya drilling. Biaya drilling, uncertainty-nya. Itu satu biaya drilling. Digabung dengan di konseptual modelnya Bang mungkin? Ya, ketidakpastian. Adanya ya ketidakpastian dari resource apa? assessment yang udah dihitung mungkin ya. Ya, ketidakpastian dari kondisi di bawah permukaan. Artinya tebak-tebak buah manggis, kalau zong jangan nangis. Betul, karena kita nggak tahu. Jadi udah kita ngebor dengan biaya yang cukup tinggi. Ada yang bilang $2 juta, $3 juta, $5 juta per sumur. Sudah ngeluarin sebanyak itu, belum tentu pas kita ngebor eksplorasi dapat sesuatu. Kalau dia satu teman-teman jadi investor, mau nggak ngeluarin duit itu? $5 juta satu sumur, tapi belum tentu dapat. Iya, masih pikir-pikir lah ya Bang. Pikir-pikir. Iya. Mau cari proyek lain jadinya kan, jangan yang geothermal dulu lah. Ada nggak geothermal yang udah jadi? Gitu kan kurang lebih ya nggak? Jadi terus pertanyaannya siapa yang ngelakuin eksplorasi dong dia? Kalau semuanya pada takut kan, nunggu nanti lewat dulu kan eksplorasinya. Pemerintah nih Bang, kata teman-teman nih, katanya pemerintah. Oke, nah ini dia. Pemerintah, bisa jadi. Itulah yang lagi terjadi sekarang. Kalau teman-teman udah dengar, konsultan, nah ini lebih baik lagi. Pak Abdurrahman, konsultan lebih cakep lagi, itu bagus. Kalian sebut Dorman gitu. Ya. Coba Dorman gitu. Nah, udah ada. Dorman. Ya, jadi betul teman-teman. Pertama, kita harus tahu dulu kucing dalam karungnya nih kucing apa gitu kan. Kita nggak tahu sekarang, kita semua dalam tahap menebak apa yang ada di bawah sana. 17 gigawatt, 25 gigawatt, 29 gigawatt adalah dugaan terbaik kita menurut kita dengan survei dari permukaan. Nah, sebelum itu dibor, dibolongin, dicek beneran, kita dapat data yang langsung, kita belum tahu sebenarnya apa. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana pengembangan panas bumi saat ini, ya tinggal kita lihat berapa banyak eksplorasi yang berjalan. Kalau eksplorasi baik yang berjalan, kita bisa sekarang berdoa moga-moga dari sumur-sumur yang dibor itu ada yang ketemu. Berarti strateginya harus sinergi ya antara praktisi dan juga pemerintah nih ya Bang untuk terus melakukan perkembangan nih. Betul. Oke. Betul. Mungkin kita ke selanjutnya aja nih Mas. Kasihan nih yang udah Raisan kayaknya udah pegel. Silakan. Oke. Di sini ada Raffi Aditya nih yang udah on cam dan raise hand. Mungkin boleh di unmute dulu, kemudian perkenalan nih, nama dan dari mana nih asalnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Kenalin, di sini saya Raffi dari Asosiasi Panas Bumi Seksi Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Mas Dorman khususnya ya. Jadi kebetulan saya pribadi ini sering banget ya Mas ya, membaca suatu artikel itu di LinkedIn atau juga di webinar-webinar lainnya itu tentang enhanced geothermal system Mas, atau sistem panas bumi yang berkelanjutan. Nah, jadi sistem EGS ini kan memungkinkan kita untuk melakukan rekayasa reservoir dengan tujuan untuk membentuk suatu rekahan atau menciptakan permeabilitas yang dapat mengangkut uapan permukaan, tapi khususnya pada hot dry rock gitu Mas ya. Nah, di sini tuh saya ingin bertanya sih, kira-kira kalau misalnya metode EGS ini merupakan suatu metode yang sekiranya itu efektif untuk diimplementasikan di area kerja geothermal Indonesia gitu, sehingga kemungkinan itu dapat menambah jumlah energi geothermal kita yang dihasilkan nantinya,
apakah itu ada tantangannya gitu Mas dalam menggunakan metode EGS ini ke depannya ya kira-kira. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Dorman dan juga Mbak Dias ya. Oke. Mungkin bisa langsung dijawab, Mas Dorman. Oke. Nggak boleh merenung dulu ya, harus langsung Nggak, dijawab. harus. Raffi, thank you banget Raffi. Ini pertanyaan yang bagus banget dan saya lihat Raffi berarti udah serius nih kalau saya lihat. Ya apalagi Inaga ya, dari API ya. API itu Inaga kan ya? Inaga Student Chapter kan ya? Iya Mas, Inaga Mas. Benar Inaga ya. Inaga Student Chapter. Artinya saya senang banget Raffi, thank you banget Raffi udah ngelakuin PR, membaca segala macam. Itu yang kita butuhkan sebenarnya, orang-orang yang kritis, yang pengen tahu sebenarnya kayak gimana sih cara kita bisa majuin panas bumi di Indonesia tentunya. Gak usah negara lain dulu, Indonesia aja dulu gitu kan. Jadi memang buat teman-teman yang belum mungkin sedikit gambaran dari yang ditanya Raffi tadi, HDR atau EGS ini, hot dry rock atau enhanced geothermal system, ini pada langsung ngetik di googling kan langsung kan. Itu adalah yang tidak konvensional. Yang konvensional saya bilang tadi, ada panasnya, ada heat source-nya, ada batuan reservoirnya buat nampung airnya, ada airnya untuk dipanasin. Jadi bayangin ada ketelnya, ada buat masak airnya gitu. Lalu kemudian itu semua pressure-nya cukup, ada recharge sistemnya dan ada batuan tudungnya. Nah, buat yang HDR atau EGS ini, dia kehilangan satu komponen. Apa kira-kira komponen yang hilang? Silakan teman-teman bisa ketik di kolom komen di bawah. Udah kayak YouTuber nggak dia? Udah cocok. Air. Ada nih yang jawab. Fluida, air, betul. Nah, kenapa itu jadi masalah? Karena kan menjawab pertanyaan Raffi tadi. Kenapa jadi masalah dengan ketiadaan air tadi? Kenapa nih teman-teman? Ayo coba jawab. Karena membawa panas. Betul banget. Pengapain dia, betul. Oke, betul banget. Beda dengan migas. Migas, sumber energi kita itu adalah ada di karbon, ada di minyak dan gasnya. Itu dibawa kemanapun energinya terbawa. Nah, si panas ini sebenarnya panasnya ada di mana? Ada di batuan atau ada di air aslinya? Teman-teman bisa ketik di chat box. Wah, cepet banget. Gila, ini pinter banget. Saya jadi takut, Des. Ini udah the best banget. Ya, betul. Panasnya ada di batuan. Artinya sumber energi yang kita cari sebenarnya ada di batunya. Nah, batunya nggak bisa diambil kan? Cara untuk bawa panasnya satu-satunya adalah kita harus punya media, fluida, ya apapun untuk kasus ini ya fluida berarti ya, untuk bisa membawa panasnya. Nah, dengan hot dry rock atau EGS, tidak ada media itu saat ini secara alami. Berarti kita harus ngapain tantangannya? Kalau di EGS atau HDR, bagaimana? Apa yang harus kita adakan? Ya, jawabannya tadi, masukin fluida, betul. Air, kita injeksikan air. Itulah tantangannya, Raffi. Makanya kita sekarang harus berpikir dulu ketika kita lihat proyek, antara HDR atau EGS ini terhadap yang konvensional, mana yang lebih visible, mana yang lebih kira-kira lebih masuk akal untuk kita lakukan sekarang. Jadi betul, kalau kita ketemu yang HDR dan ternyata ekonomis, itu baik sekali. Masalahnya kalau nanti dibaca lagi, lebih jauh lagi, sepertinya belum banyak contoh, atau bahkan belum ada ya, yang seingat saya Cina mungkin yang udah HDR, tapi keekonomisan masih di level studi atau scientific lah jadinya. Jadi bukan benar-benar untuk proyek yang economic scale. Nah, keekonomisannya itu belum dapat saat ini. Makanya kita lebih cari yang konvensional dulu, yang gampang-gampang dulu, maksudnya bukan gampang ya, yang susah juga sebenarnya, yang kira-kira kita sudah lebih paham dan sudah lebih banyak referensinya, yaitu yang konvensional tadi. Moga-moga menjawab Raffi. Gimana Mas Raffi? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Bang Dorman. Mungkin boleh nanya satu lagi nggak ya? Atau mungkin nanti aja deh, gantian nama teman-teman yang lain aja deh. Ya. Nanti saya gimana nih? lanjut aja. Raffi, message saya aja di LinkedIn. Kalau nanti ternyata waktunya habis, message saya di LinkedIn, connect sama saya, kita akan coba diskusi lagi lebih lanjut. Saya yakin Raffi banyak ini penasarannya. Baik, siap. Terima kasih, Bang Dorman. Ya, ini karena waktu Raffi ya, bukan karena saya, karena dia. Terima kasih banyak, Mas Dorman. Salahin dia. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita buka sesi 24 jam. Bang Dorman, Siap. Jadi yang konvensional itu yang ada ininya ya, Bang Dorman, yang ada geothermal sistemnya ya. Itu sumber panasnya berarti kan? Sumber panas, fluida panasnya. Ada reservoirnya, berarti ada permeability-nya, ada permeabilitasnya, lalu ada airnya, sudah ada airnya dari dalam. Lalu ada tutupnya, caprocknya, lalu ada recharge sistemnya, recharge waternya. Betul. Oke, terus kita ada lagi nih yang dari tadi udah pegel, ada Rizka Melati. Mungkin boleh
on mic-nya, kemudian perkenalan dulu nih dari mana. Halo Kak, Halo. saya Rizka Halo. Melati dari UPN Veteran Jawa Timur. Saya ingin bertanya, Indonesia kan memiliki potensi panas bumi yang berlimpah. Cara pemanfaatan panas bumi biasanya dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik tertentu. Apakah ada cara lain memanfaatkan panas bumi selain membuat sumur dengan kedalaman tertentu? Terima kasih. Iya, mantap. Terima kasih Mbak Rizka. Mungkin Mas Dorman langsung menjawab. Ya, ini pertanyaan bagus banget, Rizka. Betul. Mungkin ini asumsi saya, ngebor itu susah ya, Rizka ya. Karena ngebor susah, bisa nggak kita nggak ngebor? Karena ngebor nyusahin, betul banget. Jadi kita beruntung sistem yang panas bumi yang konvensional biasanya dia ngasih jejak, ngasih tanda, namanya manifestasi di permukaan. Bisa mata air panas, bisa fumarol, bisa apapun. Nah, sebenarnya kalau kita tidak mau ngebor, dia alam ceritanya sebelum kita ganggu dia sudah bikin sumur sendiri. Jadi ada rekahan yang akhirnya dari fluida dari reservoir tadi keluar di dalam bentuk manifestasi. Nah, kita bisa memanfaatkan manifestasi itu yang disebut pemanfaatan langsung, yang kita tanpa konversi berarti ya, nggak jadi listrik. Jadi kita langsung pakai, misalkan kalau di New Zealand itu nanti bisa dilihat juga, sepertinya ada juga di Enershow, itu kita bisa untuk pemandian air panas, kita bisa juga untuk menghangatkan ruangan kalau di daerah dingin ya, untuk pengeringan produk-produk teh, jamur, jadi kita mencoba untuk mengeringkan, ya air panasnya dimasukin ke dalam ruangan, jadi di ini sehingga terbentuklah panas di ruangan tersebut. Lalu terus kemudian pengeringan kayu juga kalau di New Zealand. Lalu untuk agrikultur itu berarti benar ya, udang, ikan segala macam. Jadi banyak sekali sebenarnya untuk pemanfaatan yang bisa langsung, atau yaitu bikin efek rumah kaca. Jadi kita bikin greenhouse, bikin tempat untuk mengkondisikan temperatur di tempat itu supaya tanaman-tanaman yang kita mau tanam, karena di sekitarnya dingin, kita bisa dengan air panas tersebut kita coba untuk panaskan. Hal tersebut, Rizka. Nah, memang untuk jadi listrik di sini mungkin ada Haikal juga yang direct use ya, jadi nanti kita bisa panggil Mas Haikal. Itu mungkin agak sulit kalau dari direct use, saya harus tanya Haikal untuk konversi listrik ya. Jadi kita mungkin akan lebih ke pemanfaatan langsung. Jadi tidak kalau tidak pakai sumur, untuk tidak langsung itu kayaknya agak sulit gitu untuk jadi listrik gitu ya. Menjawab nggak Rizka? Moga-moga menjawab ya. Ya, jadi sudah. bisa. Ya, bisa Terima dipakai. kasih Kak. Terima kasih Rizka. Jadi direct use-nya itu biasanya untuk pemandian air panas ya Mas, kayak untuk di geowisata kayak gitu juga ya. Oke, jadi bisa nih langsung dimanfaatkan biasanya yang ada di bawah pegunungan, kita ada pemandian air panas. Nah, itu salah satu kegunaan dari geothermal itu sendiri gitu. Betul. Kemudian masih ada nih yang angkat tangan, ada Andri Prasetya. Silahkan Mas Andri bisa perkenalan terlebih dahulu nih. Kemudian bisa langsung bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Andri Prasetyo, saya dari Lamongan. Sekolah saya di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saya izin bertanya, sebelumnya saya izin menyampaikan bahwa sekarang kan inkonsistensi pengaturan yang terjadi antara pemanfaatan energi panas bumi dan perlindungan hutan konservasi sebagaimana terdapat dalam pasal 2, pasal 5 ayat 1 UUD nomor 21 tahun 2014 itu tentang pemanfaatan panas bumi, dan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan latar belakang dari lahirnya kedua aturan tersebut. Nah, itu kan kepentingan itu kan muncul karena situasi dan kebutuhan energi yang semakin meningkat gitu kan. Nah, sedangkan selain itu pada pasal 38 ayat 1 tentang Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan memiliki kepentingan untuk melindungi keberadaan dan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Karena kepunahan terhadap suatu jenis tumbuhan atau satwa tertentu. Nah, kepentingan tersebut itu dilatar belakangi oleh luas hutan yang semakin berkurang dan
kewajiban negara untuk melindungi keanekaragaman tumbuhan satwa dan ekosistemnya. Pertanyaannya nih, apakah sudah ada suatu inovasi untuk mengatasi hal tersebut? Apakah ada suatu inovasi yang bisa membuat pemanfaatan energi geotermal itu bisa berkelanjutan dan bisa dilakukan tanpa mengurangi perhatian terhadap ekosistem di lingkungan pemanfaatan energi geotermal tersebut? Dan apabila sudah ada, apakah ada kekurangan dan kelebihannya itu apa? Dan kekurangannya itu apa sehingga kita di sini ada orang 298 ini, sehingga kita di sini ini bisa, siapa tahu ada yang mau mengembangkan atau menutupi kekurangan tersebut, menciptakan sebuah inovasi yang bisa menutupi dari kekurangan tersebut. Siapa tahu dari inovasi yang sudah ada tersebut. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andri. Keren banget nih pertanyaannya. Ada intronya dulu nih Mas Dorman ya. Kira-kira gimana nih Mas Dorman? Kayaknya Mas Dorman mau browsing dulu nih. Iya, saya coba tarik slide saya karena mungkin pertanyaan Mas Andri ini bagus banget. Saya coba untuk share slide. Kalau boleh diizinkan saya coba share slide ya. Soalnya ini bagus banget nih buat buat kita lihat bersama sebentar nih karena Oke, sekarang saya sudah punya slide, tapi saya tidak punya. Sudah bisa share screen, Mas? Nah, itu dia. Atau masih belum? Oke, share screen. Oh, saya di disable ya, saya nggak boleh share screen ya. Oke, minta tolong untuk host biar Mas Dorman bisa share screen. Udah, oh ya. Bisa ya? dicoba lagi, Mas? Oke, saya coba ya. Mana dia? Share screen. Kemudian screen 1 ya. Kelihatan nggak? Oke, sudah. Oke, jadi saya coba mengerti pertanyaan dari Andri, tapi feeling saya, Andri mencoba menanyakan bahwa ini impact dampak terhadap lingkungannya untuk geothermal. Jadi geothermal mungkin Andri kelihatannya percaya bahwa ini cukup baik, tapi ada lingkungan hidup yang harus dijaga, di mana lingkungan area entah itu hutan konservasi, taman nasional atau apapun itu harus dijaga gitu kurang lebih ya Andri ya. Kita pengen jangan terganggu gitu lingkungan, dampak lingkungannya kecil. Jadi ini saya mau berterima kasih dulu buat teman-teman NRK dan Geoenergis yang udah membuatkan slides ini buat saya. Waktu itu ini udah pernah dipresentasikan di SMI Infralib. Teman-teman nanti Kak Ratna mungkin bisa juga kasih linknya SMI Infralib. Moga-moga videonya sudah ada. Jadi ceritanya gini, kalau kita coba lihat dampak lingkungan yang paling gampang, lihat pemakaian lahannya saja dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari berbagai energi yang kita lihat yang kita pakai, ternyata hidro itu memakai per megawatt itu sekitar 315 acre. Berapa tuh Bang meter perseginya atau hektarnya? Nah, ini hitung sendiri, ini udah ada nih. 1 acre itu 4.000 meter persegi gitu ya. Angin itu berapa? Angin itu ternyata 70. Jadi lumayan banyak. Solar ini 45, nuklir itu ada di 12. Natural gas 12, coal itu 12. Nah, kalau dilihat geothermal field ternyata cuma 1 sampai ya kalau teman-teman udah pernah ke lapangan-lapangan panas bumi di Indonesia, Salak, Derajat, Kamojang, bisa terlihat bahwa kita cuma setelah ngebor, itu sebenarnya lahannya sendiri yang tadinya luas dipakai buat pengeboran, ya tiba-tiba itu di sekitarnya itu bisa ya ditanam lagi ya, walaupun tetap harus ngasih akses untuk nanti rig datang lagi. Tapi artinya tadi yang lahan-lahan yang luas tadi, atau ketika dari kita piping dari sumur menuju power plant, itu semua bisa ditanamin, sehingga sebenarnya land yang terpakainya jadi kecil. Nah, jadi ini sebenarnya bukan inovasi kalau menjawab pertanyaan Andri, itu sudah terjadi, tapi mungkin banyak orang yang tidak menyadari bahwa ternyata geothermal itu udah paling kecil ya, Andri. Kalau dibandingkan sumber energi yang lain, begitu kita lihat datanya, ternyata wow, sebenarnya udah oke nih. Kita kalau inovasi lagi, takutnya yang lain tertinggal nanti, bingung mereka. Gitu kan. Kita tetap butuh lahan untuk naruh sumur, lalu kemudian naruh power plant, dan moga-moga kita coba lihat ya. Jadi sebenarnya kalau kita coba kita agak mundur ya. Berapa banyak sih sebenarnya area yang dibutuhkan? Nah, ini dia.
Nah, ini dia dari atas. Ini lapangan panas bumi Kamojang. Nah, ini boleh juga di chat box buat cepet-cepetan. Tahun berapa lapangan panas bumi Kamojang unit 1 commissioning atau pertama menghasilkan listrik? Tahun berapa? Nah, ini sekalian pertanyaan nanti kan. Lapangan panas bumi Kamojang. Ayo, kapan? Nih, udah ada nih, 1983 nih, Mas. Gila, memang luar biasa. Saya curiga udah ada yang bocorin pertanyaan. Nah, Andri bisa lihat bahwa sebenarnya memang yang besarnya ini salah satu yang besar ini ya. Apa nih namanya? Nah, ini apa namanya teman-teman? Coba diketik di chat box. Yang saya lagi ini, circling ini apa nih? Namanya, komponen di dalam ini. Ini yang makan lahan besar kan? Ya enggak? Cooling tower. Wah, ini pada pinter cepat. Artinya, teman-teman bisa lihat, ya kalau mau lahannya lebih ini lagi, cooling towernya dihilangkan aja. Tapi apakah itu mungkin gitu kan? Kita harus pikirkan berarti. Cuman kalau teman-teman lihat cooling tower ini makan lahan, lalu yang lainnya sebenarnya generator turbinnya tidak, turbin house-nya atau generator house-nya itu tidak terlalu besar juga. Lalu piping. Nah, begitu piping, sebenarnya dia bisa ngikutin jalan, dan sisanya kita udah tanaman semua nih, ya nggak Andre ya? Cukup ini kan kalau dilihat dari atas cukup hijau juga, dan foto yang cukup terkenal mungkin di Salak atau Derajat di pipa itu ada macan tutul yang tiduran di pipa. Artinya kita harusnya bisa bersahabat dengan baik dengan lingkungan, baik itu tumbuhan, binatang, flora dan fauna, dan juga lokal community atau orang-orang yang memang sudah ada di sekitar situ. Bagaimanapun caranya kita harus bisa tidak mengurangi dampak lingkungan sebisa mungkin, dan kemudian jika ada dampaknya kita harus bisa mitigasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan Andri lagi, biasanya sebelum proyek ini buat ini teman-teman ya, kita harus ngelakuin yang namanya ASIA. Jadi kita mencoba untuk mengakses dulu dampak dari proyek kita kepada lingkungan dan sosial itu seperti apa sih gitu. Nah, itu dituangkan dalam suatu ya kayak gini, suatu dokumen yang dibuka untuk publik. Jadi semua orang bisa akses di internet. Jadi ini juga ada contoh. Ini di Waisano nih, ini ada di websitenya SMI, kalau nggak salah ini bisa langsung download di sini. Teman-teman akan bisa lihat, coba baca, kalau teman-teman yang serius mau belajar panas bumi, karena ini adalah salah satu tantangan di tahap eksplorasi panas bumi, kita harus tahu dulu dampak lingkungan dan sosial dari proyek kita nantinya. Nah, isinya seperti apa, silakan di-download sendiri, karena nanti waktunya habis. Tapi kurang lebih, moga-moga menjawab, Andri. Jadi memang jelas tantangan, ada dampak lingkungan, tapi harusnya kita bisa manage. Oke, gimana nih Mas Andri? Dari penjelasan. Ya, sangat terjawab sepertinya, dan untuk inovasinya sendiri itu tadi sebenarnya sudah diterapkan, tapi mungkin butuh perbaikan lagi begitu. Betul. Yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Terima kasih. Terima kasih Andri. Terima kasih. The best. Thank you Andri. Jadi ini ya Mas Dorman, memang banyak perspektif area itu berada di hutan konservasi gitu ya, khususnya yang ada di daerah Sumatera kalau nggak salah ya Mas. Betul. Oh, mungkin dia akan nanya lagi, berapa Bang yang masuk dalam area konservasi? Nah, itu. Nah, iya boleh. Langsung ikut kelasnya Bang Daniel, Slim Hole Drilling. Nah, coba dicek, ada di situ datanya. Oh ya, oke. Saya bercanda. Itu iklan ya. Nanti kita Enerlight. Ikut Enerlight, betul. Oke teman-teman, mungkin bisa tuliskan pertanyaan lagi nih di kolom chat nih. Mungkin karena tadi udah dicatat nih, ada pertanyaan nih Bang yang mungkin udah tenggelam ya. Siap. Pertanyaannya itu, apakah mungkin sumber panas bumi atau geothermal tidak cuma bertempat di area gunung, apalagi gunung berapi? Lalu apakah ada teknologi yang memampukan kita memanfaatkan geothermal yang hotspotnya berlokasi di laut? Gitu. Gimana nih? Ya, ini menarik nih. Ini harus mengundang sobat offshore nih. Moga-moga ada nggak sobat offshore di sini? Karena di Dorman kan sobat offshore juga. Oh iya juga ya. Jadi kita nggak salah nih ngundangnya. Betul, ini pertanyaan bagus banget. Dari siapa tadi, Dias, pertanyaannya? Ini tadi dari panitia sih. Oh, dari panitia. Dari atas sih chatnya, tapi mungkin ke ini ke. Ini siapapun yang nanya, ini pertanyaan yang bagus, dan ya jawabannya benar. Tidak hanya di gunung, walaupun commonnya di gunung di Indonesia karena berhubungan dengan ring of fire ya. Jadi tumbukan antar lempeng tektonik itu menghasilkan ya barisan ring of fire itu. Nah, apakah mungkin di laut? Ya mungkin banget, banyak sekali. Dan salah satu paper Bang Roni Nugraha menceritakan tentang prospek geothermal di Pulau Weh, Jaboy.
Nah, di chat box. Jaboy itu di mana, teman-teman? Di provinsi manakah Jaboy berada? Ayo, ada yang mau jawab? Ini pertanyaan kan, Mas? Atau PR? Pertanyaan. Pertanyaan tuh. Mana nih lapangan Jaboy? Lapangan Jaboy, area prospek panas bumi. Ini emang cepet banget ini. Luar biasa ini. Benar, Aceh. Betul. Itu di ujung banget. Dari Sabang sampai Merauke. Dia di Sabangnya. Gitu. Jadi di awal lagu dia udah disebut. Nah, itu ada yang sebenarnya ada yang di laut. Nah, cuman yang jadi masalah adalah begitu ke laut itu semuanya jadi nambah kesulitannya karena kita sekarang punya air gitu, punya air yang harus kita handle, padahal yang di darat aja udah susah. Apakah ada teknologinya? Ada, jelas kita punya jack-up rig, kita punya submersible, kita punya rig-rig yang untuk ngebor di laut dan untuk eksplorasi panas bumi itu. Pertanyaannya sekali lagi, Bapak Ibu, secara teknologi bisa, tapi secara ekonomik apakah dia visible atau enggak? Karena nanti ternyata jangan-jangan cost-nya jauh lebih tinggi dibanding apa yang kita dapat. Apapun yang harus kita lakukan, biasanya perhitungannya adalah yang kita keluarkan harusnya minimal nutup dengan apa yang kita dapatkan, ya enggak? Karena kalau kurang nombok ya pertanyaan ngapain juga gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan yang di darat, ternyata kita punya banyak yang di darat yang belum selesai PR-nya. Nanti ada yang nanya kenapa harus ke laut gitu kan? Yang di darat aja belum beres, Bos. Ya di laut lebih gampang, Bang. Nggak ada tantangan itu tadi, lingkungan peraturan konservasi hutan, ya mungkin nggak ada bersinggungan dengan lokal community segala macam, nggak butuh akses jalan, ya nggak betul, tapi ada airnya dan lebih mahal, dan mungkin ada nelayan segala macam. Nah, SpongeBob nanti protes bener juga sama Patrick. Nah, itu tadi pertanyaan dari Mas Halason. Ini mungkin kalau barangkali mau ini udah on cam sih, tapi nggak ada orangnya nih. Gimana nih? Ya, moga-moga menjawab Mas Halason. Cuman kalau memang ternyata mau ngobrol lagi soal itu, silakan connect dengan saya di LinkedIn. Sementara ini sih sepertinya belum ada yang kita coba untuk di laut sementara ini ya. Ya, menjawab Mas. Makasih Mas. Thank you Mas. Lai ya? Iya, Lai. Horas. Harus Lai. Horas. Mau lihat ya? Oke nih, terus kita akan ke yang raise hand. Ada nggak nih yang raise hand? Kayaknya tadi ada. Apa udah pegel nih? Pegel. Tadi ada deh. Siapa nih? Oh, ada nih. Fadila Khairun. Mungkin bisa langsung on cam, on mic. Atau kalau nggak ada nih, ada Rika Handayani. Boleh Mbak Rika? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin bertanya, Pak. Perkenalkan nama saya Rika Handayani Simarmata. Saya berasal dari Sumatera Utara dan mahasiswa Teknik Geologi Universitas Pertamina. Jadi izin bertanya, Pak, bagaimana menurut Bapak mengenai pergantian energi batubara ke energi panas bumi? Apakah Indonesia sudah siap dalam hal-hal alat-alat yang dibutuhkan dalam eksplorasi pergantian energi tersebut? Apakah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunannya sudah siap? Bagaimana proses transisi energi geotermal tersebut dilakukan? Apakah secara bertahap atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Gimana Mbak Dies? Boleh langsung dijawab aja Mas Darman. Rika, ini terima kasih banget nih dan kehormatan karena kebetulan ibu mertua saya Bu Rusi Marmata. Jadi Horas, ini pas banget nih. Iya. Jadi terima kasih banget Rika, itu pertanyaan yang bagus. Saya izin boleh saya share nggak slide walaupun slide-nya saya pinjem? Boleh banget. Coba lihat ya. Karena ini pertanyaan menarik nih. Soal muncul. Coba share screen ya. Boleh minta tolong panitia agar bisa di-allow. Kelihatan nggak ini saya? Ya, sudah Mas. Ini. Kelihatan ini slide saya? Sudah. Nah, jadi pertanyaan Rika kurang lebih. Jadi ini pertama source-nya ada di Enershow dan dari Mas Fadli Rahman. Jadi supaya saya harus quote dulu bahwa ini bukan slide saya, slide-nya Mas Fadli Rahman. Dan saya pinjem. Teman-teman bisa nonton
energi dari Mas Fadli Rahman di YouTube-nya Enerclass, Embracing the Energy Transition, sangat menarik sekali. Selain Mas Fadli, coba tonton juga yang Mas Putra Adiguna, itu juga menarik. Nah, Mas Fadli udah coba mapping, sebenarnya kita punya apa aja sih primary energy supply-nya? Ada batu bara di sini paling banyak, ada natural gas, ada crude oil ya, minyak mentah, dan yang lain. Nah, others, berarti yang lainnya. Kalau dilihat ini luar biasa banget nih. Ini dia coba pakai dalam bentuk, ini dia, in million barrel oil equivalent ya. Jadi udah dirubah jadi barrel oil equivalent. Nah, ini memperlihatkan bahwa kita punya energi supply ini. Nah, lalu kemudian di sini di kotak berikutnya dalam prosesnya, karena kita energi itu dikonversi, si batu baranya, natural gasnya nggak bisa langsung kita pakai, kita konversi dulu biasanya. Sama, crude oil juga nggak bisa langsung dimasukin ke kendaraan, itu bisa rusak, harus diturunkan dulu. Nah, dalam proses itu jelas ada losses. Jadi yang tadinya totalnya di 3.700, karena ada losses dalam prosesnya itu, kehilangan kita 592. Singkat cerita, sekarang udah berubah jadi energi, ibaratnya apa? Siap pakai. Jadi siap pakai untuk ini di angka 3.110, ini dikurangin ini. Nah, begitu kita coba konsumsi, ternyata yang paling besar apa konsumsinya ada di transportasi, industri, household, komersial, dan other sector. Begitu udah dikonsumsi, ternyata masih sisa 2.081. Dan sisanya surplusnya ini luar biasa nih. Saya juga ini juga ketika udah dikasih lihat datanya, batu bara masih banyak nih surplusnya. Ini pertanyaan Rika kan, loh, ini udah ada surplus batu bara, lalu batu bara kita juga ternyata banyak sumbernya. Gimana nih cara menggantikan? Ini pertanyaan yang bagus banget. Masalahnya jawabannya tidak semudah itu. Jadi gini, ada beberapa pendapat mengenai hal ini. Jadi buat teman-teman yang nanti mau dalemin, coba baca juga Outlook Indonesia dari BP atau Dewan Energi Nasional. Batu bara ini pertanyaannya, sekarang kan apa yang jadi masalah dengan batu bara? Emisinya paling tinggi ya. Itu yang jadi masalah dengan batu bara. Artinya energi-energi yang dengan emisi karbon yang tinggi itu ada kemungkinan, walaupun kita belum tahu kapan, ada kemungkinan suatu saat tidak diterima lagi. Nah, sekarang coba ketik di chat box, setuju nggak? Siapa yang setuju kira-kira ada masa di masa depan batu bara sudah tidak diterima lagi? Apa yang bilang yang setuju dengan batu bara tidak diterima lagi bisa ketik setuju di chat box bahwa ada masa di masa depan. Udah banyak banget nih, udah setuju semua nih. Udah setuju semua, betul. Artinya itu Rika jawabannya, setuju semua nih. Ada, cuman kita nggak ada yang tahu kapan itu batu bara tidak diterima lagi, tidak di-accept lagi. Nah, pertanyaannya Rika, kalau sekarang Rika jadi decision maker, Rika nanti boleh jawab. Apa yang Rika lakukan dari hari ini, dari saat kita webinar ini, sampai dengan hari tidak diterimanya batu bara lagi, yang kita tidak tahu kapan. Kira-kira Rika akan pakai batu bara ini habis-habisan, mumpung masih bisa, atau Rika justru coba untuk kurangin batu baranya, gantikan dengan energi yang lain. Ini pendapat Rika aja, nggak apa-apa pribadi, nggak ada masalah, nggak ada benar atau salah. Silakan Rika. Mungkin kalau saya sendiri Pak akan digantikan ke energi yang lain karena batu bara juga kan memiliki dampak negatifnya terhadap lingkungan yang sangat besar. Jadi kalau ke geothermal mungkin bisa, tapi secara bertahap. Begitu kalau menurut saya. Bertahap, betul. Karena batu baranya banyak loh Rika. Sayang nih duit loh. Indonesia punya banyak. Ada untungnya, makan banyak. Iya nggak? Oke. Nah, sekarang kita tanya ke teman-teman di chat box. Teman-teman dari hari ini, dari webinar ini, sampai nanti hari tidak diterimanya lagi batu bara, karena udah banyak yang setuju kan. Teman-teman lebih pilih mana? Gaspol batu bara, atau justru secara bertahap digantikan batu bara, seperti yang kata Rika tadi. Silakan ketik di chat box. Ini seru ya, ternyata webinar kayak gini ya. Setuju mana nih? Setuju digantikan atau bertahap? Ya maksudnya langsung digantikan di ini ya, di gaspol, dihabiskan ya, langsung di gaspol, gitu langsung ya. Dijual, langsung dimanfaatkan semaksimal mungkin, mumpung masih laku, masih diterima, atau sekarang sudah malah justru mulai digantikan, dikurangin gas yang energi lain gitu. Kita belum bisa energi lain nih. Apa ya, bertahap. Renewable energy deh, biar lebih general. Oke, siap. Nah, Rika bisa baca di chat box. Itulah kira-kira jawaban. Karena untungnya saya bukan decision maker saat ini, jadi itu bukan beban saya. Tapi saya juga, kalau saya ditanya secara pribadi, betul, batu bara sekarang kita punya banyak. Kita juga punya waktu yang mungkin terbatas. Nggak ada yang tahu kapan batu bara ini tidak diterima, nggak ada yang tahu. Tapi itu bisa jadi besok.
Bisa jadi puluhan tahun lagi, kita nggak tahu, tapi dalam masa itu kita harus menentukan mau kita apain batu bara ini. Saya pribadi terus terang, kalau memang memungkinkan, memang diganti secara bertahap. Kenapa? Kalau kita gaspol, takutnya nanti begitu udah nggak diterima lagi, kita belum sempat mengembangkan energi yang lain. Dia nggak, Rika, kurang lebih. Masalahnya batu baranya udah terbangun banyak di mana-mana. Tiba-tiba di stop, nggak boleh lagi. Nah, lu mati lampu nanti kayak si Safety tadi. Tadinya udah sempat hidup gara-gara batu baranya di stop, selesai semua. Mungkin nggak senario itu? Teman-teman boleh ketik di chat box, mungkin atau tidak senario yang saya bilang tadi. Kalau tiba-tiba batu bara kita gaspol, pembangkit listrik tenaga uap ya, berarti PLTU. Ya, PLTU. Hampir saya bilang pembangkit listrik tenaga batu bara, nggak ada ya. Tenaga uap dari PLTU. Itu kita gaspol di mana-mana, batu bara kita gas habis-habisan, atau mungkin ya kita jual, bisa juga. Kalau kita jual, ya nggak, bebannya nggak di kita ya. Tapi kita manfaatkan, tiba-tiba berhenti. Nggak boleh lagi kita pakai batu bara. Kita belum sempat bangun sumber energi yang lain, infrastruktur energi yang lain. Mungkin nggak itu terjadi? Banyak yang jawab, mungkin atau nggak, Des? Saya nggak bisa lihat chat nih. Mungkin nih, Mas. Jawabannya mungkin semua. Mungkin banget, Rika. Nah, itu dia. Nah, sekarang pertanyaan Rika adalah, seberapa siap itu kan, Rika, untuk menggantikan? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Masalahnya, kesiapan itu kita harus kolaborasi semuanya. Pemerintah jelas sebagai regulator iya, kita juga yang dari industri iya, yang dari akademisi yang tugasnya ngelakuin riset untuk pengembangan teknologi juga punya tanggung jawabnya juga. Barulah mungkin kita bisa sama-sama pikirkan gimana caranya untuk menggantikan batu bara. Ya jelas kalau ditanya ya, tapi kan pemegang kebijakannya ya betul. Itulah, cuman karena tidak ada perwakilan pemerintah di sini, jadi tapi kalau ada perwakilan pemerintah ya silakan. Ini sekali lagi teman-teman, pendapat saya pribadi dan pendapat teman-teman yang di chat box. Kesiapannya itu bergantung kepada kita sendiri, tapi kenyataannya kita masih sangat bergantung kepada coal. Ini aja di jumlah kalau kita lihat nih, natural gas, crude sama others kalau di jumlah nyampe nggak ke jumlahnya coal? Dies, nyampe nggak Dies? Ini di jumlah terhadap coal kalah jauh nggak nih? Ini di jumlah aja nih, 3 ini. Masih kalah sih ya. Masih kalah. Berarti ketergantungan kita tinggi kepada batu bara. Rika jadi nggak bisa tidur sekarang karena, nah loh, mati lampu saya bentar lagi kalau batu bara di stop. Gitu. Okay. Ya, mungkin moga-moga menjawab, Rika. Sangat menjawab, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Rika. Ini keren-keren banget ya, Mas Dorman, dari yang raise hand, dari yang chat. Ini sangat banyak sekali, padahal waktu kita sangat terbatas nih. Mungkin sekarang Dias nih yang bertanya. Pertanyaan dia susah. Nah, ini pertanyaan pamungkas nih. Iya, apakah geothermal bisa menjadi superpower yang bisa diandalkan oleh Indonesia di masa depan nggak sih, Mas? Saya coba stop share dulu ya, biar bisa ini. Itu pertanyaan yang bagus banget. Sekali lagi, Dias. Pikir dulu ya gimana cara jawabnya paling enak ya. Kalau saya ditanya, karena saya sedang di bidang ini, agak bias, pasti agak subjektif. Saya berharap sekali geothermal bisa maju dan bisa jadi superpower ya. Itu Raffi udah jawab tuh. Bisa banget dong, jelas. Karena saya sedang ada di panas bumi. Tapi kita juga harus ngelihat kenyataan. Saya pun juga sedang mengusahakan itu. Kenapa saya mau datang ke futuristik ini, karena saya berharap dari 311 orang yang ada di sini, ada 1, 2 orang, 3 orang aja yang mau komit juga ke panas bumi serius. Moga-moga ya itu bisa jadi game changer, bisa ngubah sehingga sekarang panas buminya bisa maju. Nah, tapi tantangannya sebelum dia jadi superpower, kira-kira apa dia? Kita harus membuka dulu kucing dalam karungnya. Berarti kita harus eksplorasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, eksplorasi adalah tahap yang berbeda dengan tahap yang lainnya menurut saya. Itu menurut saya tahap yang cukup sulit dan tidak, menurut saya pribadi lagi, tidak semua orang itu dilahirkan untuk siap jadi orang eksplorasi menurut saya. Karena itu penuh ketidakpastian, jadwal kerjanya juga mungkin nggak jelas, lalu apa yang dihadapi tinggi juga ya, Mas? Benar, pressure-nya tinggi, multidimensi, butuh kreativitas tinggi. Ada orang-orang yang dilahirkan memang lebih teratur, lebih disiplin. Jadi kerjanya harus kayak yang sudah teratur. Itu bukan orang eksplorasi. Orang eksplorasi harus siap, tiba-tiba dia punya masalah yang tadinya dia tidur tenang, besok pagi dia bangun, tiba-tiba ada masalah baru gitu.
itu orang eksplorasi. Nah, itu tidak semua orang seperti itu. Saya cuma berharap bahwa ada ya beberapa orang di sini yang ternyata orang eksplorasi dan terpengaruh dari diskusi kita ini dia. Dan akhirnya dia membantu karena WKP atau area eksplorasinya banyak di Indonesia dan pulaunya terpisah-pisah. Dan bahasa kita, budaya kita, cara kita berinteraksi itu beda-beda tiap pulau. Sukunya terlalu banyak, sangat heterogen sekali. Kalau di tiap-tiap pulau, di tiap-tiap daerah yang ada panas buminya, kita punya satu aja expert panas bumi yang menguasai bahasa, budaya, tata cara, tradisi di sana, itu akan enak sekali, akan membantu sekali. Karena sekarang kita punya orang yang bisa untuk membantu kita eksplorasi. Nah, setelah eksplorasinya selesai, yang kita bicarakan tadi, dia, moga-moga kita bisa jadi superpower. Jadi superpowernya setelah eksplorasi. Nah, kira-kira apa nih Mas tips dan triknya nih untuk kita semua yang mungkin lintas jurusan pengen belajar geothermal dan menjadi bisa mengeksplorasi dengan baik nih potensi yang ada di Indonesia. Oke. Ini kalau ini kayaknya saya harus pakai slide ya. Saya mungkin buat teman-teman yang udah sering ikut, sebentar. Saya coba ini dulu ya. Show. Bentar, mana ya? Ini dia nih, kalau udah terlalu banyak slide-nya, saya mohon maaf teman-teman, moga-moga masih sabar. Nah, ini dia. Belum kelihatan ya? Masih belum. Iya, memang belum saya share sih. Oke. Nah, sudah. Oke, ya. Jadi teman-teman, moga-moga kelihatan ini agak rusak nih karena saya langsung copy paste saja. Saya sendiri pribadi untuk teman-teman yang mau serius belajar panas bumi atau belajar energi, saya sarankan pertama harus, bukan harus sih, saya sarankan bahwa coba untuk tidak fanatik dulu kepada satu sumber energi. Karena begitu kita fanatik, kita udah terlalu ter-attach sama satu sumber energi, itu kita akan sulit melihat konteks energi secara besar. Nah, biasanya kita harus pertama gain the knowledge dulu, minimal fundamentalnya dulu. Gimana caranya? Ya seperti ini, ikut webinar, training, workshop, seminar, baca buku, paper, jurnal, ikut field trip, kalau ada field trip, ada kunjungan lapangan, walaupun online ikut aja, lalu ambil kuliah panas bumi kalau memungkinkan. Nah, harusnya kita udah dapat di sini. Walaupun tetap berusaha untuk dapat konteks energinya dan konteks Indonesianya, karena Indonesia negara kepulauan. Nah, biasanya kalau cuma belajar, ini dapat teorinya doang. Kalau bisa, mulai praktek. Prakteknya gimana? Saya sarankan teman-teman magang atau kerja di proyek panas bumi. Kalau nggak bisa di perusahaan developernya, minimal ke konsultan, kontraktor, atau mungkin dari kampus, apapun. Tanya ke dosen, atau misalkan tanya ke teman, ada nggak proyek panas bumi yang saya bisa ikutan? Saya nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu. Luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu cuma untuk dapat pengalaman. Nah, kemudian analisa kasus-kasus proyek panas bumi dan coba tulis dalam bentuk paper. Nah, ini yang kadang-kadang di teman-teman kita itu agak sulit karena malu. Waduh, saya belum expert, saya belum cukup. Nah, masalahnya kalau ditanya kapan expertnya, gimana mau jadi expert kalau nggak mulai nulis? Kita pasti akan ngelakuin kesalahan, itu udah dijamin. Jadi teman-teman pasti salah pas belajar. Jadi nggak perlu khawatir, tulis aja dulu. Kalau salah, nanti ternyata ada yang men-challenge. Biasa aja, itu namanya proses gitu, kita dapat feedback. Kalau kita nggak bisa terima kritik, agak sulit. Nah, makanya kita tulis saja publish, kenapa kita butuh kritik itu. Supaya kita tahu, oh oke, saya harus belajar yang ini lagi. Lalu buat teman-teman, nah ini dia sih, ngelakuin ini kayaknya kan, ikut lomba case study atau paper contest. Udah tulis paper, ikut lomba case study, lalu mulai terkoneksi dengan juri-jurinya juga. Karena sekarang teman-teman, semua yang dipelajarin tadi yang teori, sudah mulai dipraktekkan. Nah, setelah praktek, saran saya, coba teach the knowledge. Ya bisa jadi juri, atau jadi mentor, jadi pembicara webinar, jadi dosen tamu di kampus-kampus. Apapun yang teman-teman bisa lakukan. Nah, ini puter aja terus. Moga-moga bisa jadi akhirnya lama-lama jadi kompeten. Nah, tapi teman-teman sekali lagi, ini yang saya lakukan dan ini belum tentu cocok dengan teman-teman. Saya nggak tahu situasi dan kondisi teman-teman sekarang, bisa aja beda. Jadi teman-teman harus mencari tahu sendiri teman-teman cocoknya seperti apa untuk bisa belajar energi, tapi jangan fanatik, coba pelajari dulu semua. Kebetulan teman saya di sebelah saya ini adalah salah satu yang kayak gitu. Dia semua sumber energi dipakai, dipelajarin, udah dipelajarin, lalu dia mulai cari mana yang dia matching, yang mana yang dia kelihatannya, oh ini saya suka nih seperti ini. Dia langsung pelajarin di bagian yang dia suka. Tapi setelah dapat dulu semuanya.
Moga-moga menjawab, Des. Sorry jadi panjang. Oke, siap. Pas banget nih dari penjelasan Mas Dorman udah selesai dan waktunya juga sudah habis. Mungkin nih teman-teman yang masih banyak pertanyaan, apakah boleh nih connect di LinkedIn-nya Mas Dorman? Boleh. Boleh banget, dengan senang hati. Silakan connect di LinkedIn. Nanti kalau memang ternyata teman-teman juga mau lebih serius lagi, bisa kontak Kak Ratna. Ada yang namanya Ener Club. Dia juga mungkin tahu, kita bisa bikin paper sama praktisi, ada juga Ener Show. Teman-teman mulai bisa untuk bergabung dengan ketemu dengan praktisi lain. Jadi nggak harus saya sendiri. Ada banyak teman-teman yang memang udah praktisi yang udah serius di panas bumi dan bisa ngasih pandangan ke teman-teman. Kalau memang teman-teman mau belajar panas bumi. Oke, ini Kak Ratna juga udah kirim link untuk LinkedIn-nya Mas Dorman. Mungkin teman-teman bisa langsung add, dan jangan lupa untuk follow sosial medianya NRK untuk bisa ikutan Ener Show, Ener Class, Ener Club, dan bisa dapat banyak ilmu nih khususnya di bidang energi ya, Bang Dorman. Pastinya, harusnya. Okay. Moga-moga. Oke, terima kasih Bang Dorman atas waktunya. Jadi sudah berakhir nih sesi talk show-nya. Kita beralih lagi nih pakai bahasa Inggris ya. Oh, oke. Thank you very much. Okay, you're welcome. Okay, guys, unfortunately, we have reached our time duration, even in the middle of our exciting talk show, and we still have so much to talk about, and maybe I can just sum up our discussion today. Indonesia has a huge potential of geothermal, but the energy is success in utilizing around 7% from the potential. And there are several challenges in the geothermal development in Indonesia, such as social problem permission issue, high investment costs, and many prospective area located in a forest conservation area. But government have a strategy to develop the geothermal energy, such as prepare the incentive scheme or tariff, and then the local government and society synergy to the manage social issue, and monitoring and evaluating for the geothermal project. And then this is the moment that you have been waiting for. This is the time for us to announce the door prize winner. There will be 2 vouchers for Enerlight, support by NRK and Geoenergis. And we have the top 3, the most best question. There are Raffi, Andri, and Rika. Maybe Mr. Dorman or Ms. Ratna will choose 2 lucky participants for who will get 2 free seat of Enerlight training. So Mr. Dorman or Ms. Ratna, who will choose? Maybe Miss Ratna ya. Okay, Miss Ratna, who will you choose? Raffi, Andri, and Rika. Halo Dias. Iya, halo. Tadi Kak Ratna nitip sama saya. Jadi karena Kak Ratna ada panggilan. Jadi dari tiga partisipan yang aktif dari NRK, dari Kak Ratna sudah memilih 2 nama yang akan mendapatkan voucher. Yang pertama ada Raffi dari UPN Veteran Yogyakarta, dan yang kedua ada dari Rika. Rika tadi yang nanya terakhir. Okay. Thank you Bayu, and congratulations to Raffi and Rika. And for Andri, don't worry because we have prepared a bonus for you, and our committee will contact you by private chat. And we are moving forward to the appreciation session for our amazing speaker, Mr. Dorman Purba, who already give us so many insight and knowledge. The appreciation will be given by Barry Mitakda as the President of SPI Universitas Pertamina Student Chapter. To Barry, the time is yours. Okay, thank you, Dias. Hello, Bang Dorman. First and foremost, I'm as a representative of committee and SPI APSI would like to say thank you so much to Bang Dorman for the time and the knowledge has been shared. I'm so glad, I'm so happy personally to get many new insight from this talk show, and importantly, open my mind about the geothermal energy in the future, and audience in here as well, of course. I'm personally happy because all participants so active and make this talk show being a talk show and so interactive. And also congrats to all participants who got a door prize. Okay, in here, SPI APSI would like to give a memento
some placard and certificate as a symbolic for our cooperation. And I'm so looking forward for our next project with Bang Dorman and NRK as well. Thank you. Thank you very much, Barry. Really appreciate it. It's a pleasure for me anytime. Okay, thank you, Barry. And to Mr. Dorman, do you have any words, advice, or motivation for our participants? Yes, of course. Jadi use English ya, Dias. So thank you very much. Again, I think this is a very good event. We should do this more. We want to have discussion about geothermal more in Indonesia, and we want to have people that aware that we have the potential, geothermal potential, but also we need the competencies, meaning that if you want to work in geothermal, you need to have the competencies. It's not like, okay, you want to work in geothermal, come on, please come, and then I will give you the job, the role, and then suddenly you become the geothermal expert. You have to pay the price. How you pay the price? Yeah, you have to get the competencies. You have to learn the knowledge, the basic fundamental knowledge, and then try to apply it. And of course, discuss with people that already in the industry, people that already do exploration in geothermal. And if you want to, you can do watch the videos. There are free videos, and there are also the paid videos, or sorry, paid learning. It's up to you. And I would like to say thanks to Dias. I think it's an honor to work with you, Dias. And then looking forward, Dias, to have a chance again like this to discuss about geothermal and also energy in Indonesia. And to all SPE student chapter Universitas Pertamina, well done, and looking forward to next collaboration, of course. Thank you, Mr. Dorman, for your great advice and motivation for us. And even though our event has almost come to the end, let's capture this meaningful moment by having a picture together. For the operator, Dwiki, please help me with the photo. Okay, thank you, Dias. I'm Dwiki as operator for this time. Okay, please turn on your camera, guys. Okay. For first slide, okay, smile, guys. 1, 2, 3. Okay, next. Okay, 1, 2, 3. Okay, next slide. Okay, 1, 2, 3. Okay, next. 1, 2, 3. Okay, next slide. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, this is the last slide. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay, thank you, Dwiki. And this is the last greeting for me. I am Dias Vali as the moderator representing Universitas Pertamina, SPE Universitas Pertamina Student Chapter and the Futuristic Mokomit. Would like to say thank you to Mr. Dorman as our speaker today will already share and give us so many insights about geothermal development in Indonesia. And don't forget to fill the survey feedback form to get your e-certificate to the link as shown on your screen or in the chat box. And I would like to say thank you to all the participants. You are so amazing, and please keep joining upcoming event because we still have another great event ahead. You can keep yourself updated to SPE Universitas Pertamina Student Chapter through our social media at SPE UpSC and our LinkedIn. Stay safe, everyone. Have a nice day and see you again. Bye. Bye-bye. Thank you, everyone.